Mahasiswa gizi khususnya kalau pengen bikin judul skripsi itu kita harus tahu dulu daftar masalah. Hai, balik lagi sama aku Ahli Gizi Online setelah aku off 1 bulan di bulan Ramadan karena memang banyak banget kegiatan dan padat banget, jadi aku nggak bisa bikin konten-konten. Nah sekarang setelah lebaran ini lumayan ada waktu luang, jadi aku bisa jawab pertanyaan dari teman-teman. Sebelumnya aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedepannya aku makin rajin bikin konten seputar gizi. Nah ada pertanyaan yang masuk ke PT aku. Nah kayak gini nih. Jadi ada mahasiswa yang semester 6, dia kayaknya lagi nyusun skripsi dan suruh bikin judul gitu, tapi dia pengen ambilnya tentang masalah gizi di masyarakat. Nah sebetulnya memang untuk mahasiswa gizi khususnya kalau pengen bikin judul skripsi itu kita harus tahu dulu daftar masalah di bidang gizi itu, baik dari masalah gizi masyarakat, masalah gizi di klinik atau food service gitu. Jadi nanti bisa tahu dan ada gambaran. Nah untuk ngebantu hal itu aku rekomendasiin banget buat teman-teman mahasiswa gizi harus punya buku yang ini. Dia tuh judulnya Standar Kompetensi Nutrisionis. Jadi nanti ini bisa jadiin pedoman kamu selama kuliah atau nanti setelah lulus, kamu arahnya mau kemana atau kamu tertariknya kemana, atau bisa juga dipakai sebagai pedoman referensi lah gitu untuk cari judul skripsi. Nah di sini tuh nanti ada banyak banget seputar kayak istilah-istilah gizi atau sejarah gizi itu sendiri di sini dibahas, dan ada daftar masalah gizi masyarakat. Nah, juga ada daftar masalah food service kalau kamu tertarik di bidang penyediaan makan kayak catering, kayak industri gitu, itu di situ. Terus juga ada daftar masalah gizi klinik. Jadi bisa dipilih buat teman-teman yang mau ngambil judul skripsi atau mencari bahan judul skripsi, bisa dijadikan sumber untuk ini tuh. Nah kalau tentang gizi masyarakat ada beberapa masalah mulai dari asupan, klinis, lingkungan. Jadi ada 3 aspek atau 3 ruang lingkup yang bisa diambil atau yang bisa dijadikan fokus untuk teman-teman yang mau nyari judul skripsi. Kalau seputar asupan di sini tuh bisa dibahas tentang kurang asupan energi protein, terus kelebihan jadinya kayak obesitas gitu, terus juga kurang asupan Fe, zat besi kayaknya nanti hubungannya ke anemia gitu, terus juga kurang asupan vitamin A nanti hubungannya dengan mungkin rabun senja dan sebagainya bisa dijadikan, terus juga kurang asupan iodium, gondok. Cuman kayaknya kalau sekarang prevalensi atau populasi kejadian gondok tuh tidak terlalu banyak. Kalau mau ambil yang Fe, biasanya Fe pada masa remaja itu tuh biasanya lumayan banyak, apalagi kayak di kasus-kasus pesantren atau mungkin anak-anak SMA yang kekurangan Fe, itu bisa digali untuk dijadikan bahan skripsi teman-teman. Terus kalau soal klinisnya bisa dengan seputar berat bayi lahir rendah, gizi buruk pada balita, gizi kurang, gizi lebih pada balita yang gemoy yang kita anggap itu sesuatu yang lucu, padahal itu nggak lucu kalau di bidang ilmu gizi, itu tuh masalah gizi gitu tuh. Terus juga obesitas pada dewasa, ya stunting, remaja anemia. Nah tadi hubungannya dengan penyakit Fe, ibu hamil anemia, ibu hamil kek, kurang vitamin A, penyakit penderita gondok yang tadi iodium itu. Terus anemia pada lansia. Nah ini anemia pada lansia menurutku agak menarik ya, soalnya karena kan lansia tuh pertama gigi-giginya udah nggak utuh, terus biasanya kurang juga intake asupannya, jadi wajar sih kalau ada kalau sampai anemia. Tapi itu dia peran ahli gizi di situ masuk. Terus gizi kurang pada lansia, dan juga ada, boleh nanti teman-teman bisa di-download sih, ini sebenarnya bisa cari sendiri di Google gitu. Ini bisa ngebantu untuk mahasiswa gizi atau yang udah lulus juga bisa.